Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, innaka antal arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, kami muliakan Sahibul Bait Kiai Imam Sibawih beserta keluarga besar pesantren Inayatullah atau Saung Santri Inayatullah. Mudah-mudahan beliau semua dan walafiat, panjang umur, rezeki yang luas, selalu berkah dan mudah, dinaikkan derajat dan dipermudah urusannya, hasil pemaksadananya, dan pesantrennya makin maju berkah dan banyak maslahat dan manfaatnya buat agama dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para hadirin wal hadirat, para pemirsa pengawasan atau pengajian kitab Sejaratul Ma'arif yang diselenggarakan di Saung Santri Rumahan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, yang semoga kita dan keluarga kita sekalian dengan berkah kita tafaqquh fiddin, memperdalam agama, dan juga berkah surah Fatihah dan berkah bulan Zulhijjah
yang termasuk Asyhurul Hurum. Semoga Allah SWT berikan pada kita selalu sehat walafiat, zahiran wa batinan. Yang sakit Allah segera sembuhkan, dan juga diberi kekuatan lahir batin dalam berjuang, dan rizki yang luas, halal, thayyib, berkah dan mudah, serta Allah naikkan derajat kita, mudahkan urusan kita, hasil maksud lahir batin dunia agama akhirat kita, dan Allah ampuni dosa kita, orang tua kita, guru kita, mentua kita, dan juga semoga Allah SWT melunaskan segala utang-utang kita, dan Allah jadikan keturunan kita santri wasantriat, santren Sabirohim khususnya, juga santri Santri Inayatullah, dan juga keturunan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang salih-salihah, pintar, sehat walafiat, panjang umur dan sukses, mulia, bahagia dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk bangsa kita ya, yang sekarang ini mau memperingati kemerdekaan yang ke-75 ya, semoga bangsa Indonesia selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT dari segala bala bencana, baik bencana alam dan juga bencana sosial. Mudah-mudahan dijauhkan dari perpecahan dan jadi negara yang aman, damai, akur, dan makin solid, maju, dan bermartabat serta berdaulat. Dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam karya, berbagai macam inovasi dan kreasi yang mudah-mudahan bisa semakin mengangkat martabat bangsa kita di mata dunia. Ala hadiniyah wala kulnitin solihah wala hadratin nabil mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirun syallillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah ratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dzurriyyati wa li baiti wa sabil kiram jami'ul amin. Auliyaillah wa ulamil amilin sidikin wa syadu wa salin wa ulamil musadim wal fiddin wal musannifin wal mukhlisin wa nahwin sarfin wal qura wal fuqar wal muhaddin wal muhaddisin sadati sufiyatil haqiqin wa masyaykhina sun kaji Ilyas Riya Cipasun Tasik Malaya wa jami muasih nadatul lama wa uliyati safi Jawa wa syasubakir wa jami ulil kiram sun sultan yang syabul jalan negara selanjis wa ila roti sahibil kitab Syaizuddin Abdul Salam sebut Sajaratul Ma'ariful Ahwal Sulam Afri Masul Mabaiti Minal Karim Alih Darajatim Fil Jannah Tagosyam Birahman Firam Fanabil Mabarakati Manwari Masrarihim Fidin wa dunya wal akhirah Syulilailahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk ke halaman 11 ya. Pasal yang ke-7 fi bayani dororil jahalat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa adama naf'an bih wa bi balumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu an. Paslun bermula ini itu satu pasal fi bayani dororil jahalat, itu di dalam menerangkan bahayanya atau madaratnya kebodohan. Akbahul jahalati, bermula kebodohan yang paling buruk. Akbahul jahalati, bermula kebodohan yang paling buruk. Jahalatul insani, itu kebodohannya manusia bil maliki, kepada Allah yang maha merajai, ad-dayyan, dan yang maha mengatur. Ad-dayyan lagi maha mengatur. Bil maliki, kepada Allah yang merajai alam semesta, dayyan lagi maha mengatur. Wa bi ahkamil qur'ani, dan bodoh terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Bi ahkamil qur'ani, dan bodoh terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Wa bima, dan bodoh terhadap apa-apa. Wa bima, dan bodoh terhadap apa addahullahu, yang
menyediakan atau menyiapkan. Ada yang telah menyiapkan akan ini perkara. Siapa Allah? Allah menyiapkan pada ini perkara. Siapa Allah Ta'ala fil jinani di surga-surga, li ahli ta'ati bagi ahli ta'at, wal imani dan ahli iman. Wa bima dan bodoh terhadap apa-apa. Ada yang telah menyediakan Allah, telah menyiapkan Allahu pada ini perkara, finironi di neraka. Bagi siapa? Finironi di neraka bagi li ahlil jahli, bagi ahli kebodohan, wal isyani dan kedurhakaan. Wal jahlu billahi musmirun, itu ra itu. Ya bukan waw, ra, musmirun. Fal jahlu maka bermula bodoh billahi terhadap Allah. Musmirun itu membuahkan, musmirun itu membuahkan li abdadi samaril irfani, simaril irfani, terhadap lawan-lawan buah dari pengetahuan. Mufdin ila khuludin niran. Mufdin menggiring ila khuludinar kepada kekalnya neraka. Kepada kekalnya neraka. Wasakhoti rahman dan amarahnya Allah yang maha pengasih. Wal jahlu dan bermula bodoh biba disifati terhadap sebagian sifat-sifat Allah. Wal jahlu dan bermula bodoh biba disifati terhadap sebagian sifat-sifat musmirun itu membuahkan li'addadi simari ma'rifati tilkas sifati, kepada lawan-lawan buah kemakrifatan itu sifat, buah pengetahuan itu sifat. Min khairid dunya, dari kebaikan dunia, wal akhirati dan akhirat. Wal akhirati dan akhirat. Min khairid dunya, dari kebaikan dunia, wal akhirati dan akhirat. Wal jahlu bil ahkami, dan bermula bodoh bil ahkami terhadap hukum-hukum syariat. Wal jahlu dan bermula bodoh bil ahkami terhadap hukum-hukum syariat. Musmirun itu membuahkan liktisabil asami terhadap pelaksanaan atau perlakuan dosa-dosa, ya, pengerjaan dosa-dosa. Terhadap pengerjaan dosa-dosa. Waqlil harami, dan terhadap makan barang yang haram. Waqlil harami, dan terhadap memakan barang yang haram. Wa zulmil anami, dan menzolimi manusia. Wa zulmil anami, dan menzolimi manusia. Wa idha'ati sholati, dan menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, wasyami, dan puasa. Terus wal jahlu bi khosasati hadhid dar, wal jahlu dan bermula bodoh bi khosasati hadhid dar terhadap hinanya atau ruginya ini negeri dunia, terhadap kehinaan ini negeri dunia. Musmirun itu
membuahkan lil ikhladi ilaiha. Musmirun itu membuahkan lil ikhladi ilaiha terhadap pengekalan, lil ikhladi terhadap pengekalan ilaiha pada dunia. Pada dunia atau dar, ya. Wal jahlu binafasati daril qorori, dan bermula bodoh binafasati daril qorori terhadap keindahan negeri yang kekal. Musmirun itu membuahkan liisari hadhid dunya alaiha, untuk mengutamakan dunia ini alaiha daripada akhirat, daripada itu darul qarar atau akhirat. Wal jahlu bi ayyamillahi, dan bermula bodoh bi ayyamillah ay bi ni'amillah, ya, wa niqamihi. Nah itu terhadap nikmat-nikmat Allah. Musmirun itu membuahkan lil ghaflati kepada lupa, lil ghaflati kepada lupa, wal iktirori dan tertipu, wal jur'ati dan berani ala maksiatil jabbari terhadap durhaka kepada Allah yang maha pemaksa. Wal jur'ati dan berani ala maksiatil jabbar terhadap maksiat atau mendurhakai al-jabbar Allah yang maha pemaksa. Ya, itu dulu ya. Oke, kita jelaskan dulu, bismillah. Paslun fi bayani dororil jahalat. Jadi ini pasal ini menerangkan ya madaratnya bodoh, ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan qul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas apa? Jawabannya tidak sama, ya. Nah, itu. Dan kebodohan inilah yang menjadi pangkal segala ya nestapa di dunia ini, ya. Orang karena bodoh terhadap hukum agama akhirnya nabrak-nabrak hukum agama, ya. Nah, lalu ibadahnya pun akhirnya banyak yang salah, ya, keliru kaifiyahnya, ya, sehingga batal gitu. Dan juga bodoh terhadap hukum-hukum yang lain lah, ya, seperti ya berkaitan dengan ilmu tasawuf, ya. Itu yang halal mana, yang haram mana. Kalau nggak tahu ya akhirnya gimana? Ya, ya ditabrak aja pokoknya kehendak hatinya, ya. Nah, ini jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, ya. Wal'iyadzubillah. Makanya kita dianjurkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Nah, itu, ya. Nah, yang menyebabkan negara ini rusak, hancur ya karena kebodohan juga, ya. Kebodohan dari pejabatnya juga. Kalau rakyatnya bodoh juga nggak akan maju suatu negara, ya. Nah, itu maka inilah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Iqra. Nah, itu. Jadi bacalah, ya. Nah, kemudian perintah Allama bil qalam. Ya, perintah menulis. Nah, itu. Jadi wahyu pertama saja Nabi sudah diperintahkan untuk membaca dan
menulis ya. Nah itu sehingga apa ya, Nabi kalau umpamanya bersama sahabat kemudian melakukan satu peperangan, lalu ada tawanan nih dari pihak musuh. Nah itu jadi musuh ini yang tertawan kebetulan pintar membaca dan menulis, maka jaminan dia bebas ya. Nah itu dengan cara apa? Mengajarkan sahabat-sahabat yang masih bodoh ya. Nah kalau seandainya sudah pintar, udah bisa membaca, menulis dan berhitung, lalu musuh itu dibebaskan ya. Itulah strategi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW untuk mencerdaskan umatnya ya. Nah itu jadi makanya kita jangan sampai diam terhadap kebodohan kita ya. Nah dalam Ihya Ulumuddin juga dijelaskan ya, la yambagi lil alim, la yambagi lil jahil dulu. La yambagi lil jahil, tidak semestinya, tidak seharusnya bagi orang yang bodoh ayaskuta bijahlihi, untuk berdiam diri dengan kebodohannya. Jadi kalau bodoh itu harus apa? Harus banyak nanya, harus belajar gitu kan. Kalau dia tahu harus banyak bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahlinya ya. Masalah fikih tanyalah kepada ahli fikih, masalah tauhid pada ahli tauhid ya, tafsir dan sebagainya. Nah itu jadi jangan sampai bertanya kepada orang yang bukan ahli ya, apalagi zaman sekarang banyak ustadz dadakan, ustadz abal-abal ya. Nah, ini bahaya sekali ya. Nanti apa? Faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lah nanti ustadz abal-abal ini akhirnya apa? Dia berfatwa tanpa ilmu sehingga dia sesat, dirinya sendiri sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Nah ini karena kebodohan juga gitu ya. Nah jadi kalau bodoh itu kata Imam Al-Ghazali itu jangan diem dengan kebodohannya, dia belajar, banyak bertanya gitu ya. Wala yang bagi lil alim ayaskuta bi ilmihi, dan juga bagi orang yang alim yang dia punya ilmu, punya kebisa, nah ya harus harus ngajarin kepada orang yang bodoh ya. Nah itu jadi selamatkan ya umat Nabi Muhammad SAW dari kebodohan ya. Maka wah pahalanya luar biasa kan, kita menuntut ilmu kan. Nah itu jadi jadi abdullu min salati alfi rokaatin ya. Jadi menuntut ilmu itu pahalanya lebih baik daripada berapa? Salat sunat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin ya. Lebih baik pahalanya daripada menyolatkan jenazah. Wa yadati alfi maridin, dan juga lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit. Itu pahala nuntut ilmu luar biasa ya. Nah itu ya, bahkan lebih baik juga dari pahala membaca Al-Quran ya. Kila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran, apakah lebih baik juga menuntut ilmu daripada pahala membaca Quran? Jelas kata Nabi kan. Nah itu ayan fal Qur'anu ya bighairil ilmi. Nah apakah Al-Quran akan bermanfaat kalau tanpa dengan ilmu ya? Jelas tidak akan bermanfaat ya. Jadi mungkin hanya dapat pahala bacanya aja, tapi kalau dia nggak ngerti isinya ya, ini nanti bisa bisa ngaco ya. Nah itu jadi makanya biasa sangat dianjurkan bagi kita ya. Nah pokoknya selama hayat masih di kandung badan harus terus menuntut ilmu ya. Nah itu akbahul jahalati jahalatul insani bil milkid dayyani. Nah kata musannif pengarang ini kitab Syekh Ujuddin bin Abdus Salam ya, kebodohan yang paling buruk itu adalah kebodohan manusia terhadap Allah yang maha Al-Malik ya, yang maha memiliki, yang maha merajai ya seluruh alam semesta ini ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, dan suatu saat nanti akan kembali lagi kepada Allah, diminta oleh pemilik sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ibaratnya kita tukang parkir, ketitipan doang ya. Ya bagi kita diberi Alphard ya, ketitipan doang, diberi motor gede ya, ketitipan doang, dibeli sepeda juga ya,
yang jutaan itu ya, nah ketitipan doang semuanya, perhiasan apa aja, anak istri juga semuanya titipan ya. Nah itu, jadi nanti akan diambil lagi oleh pemilik yang sesungguhnya nih Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Ad-Dayyan, dan Allah itu apa? Yang Maha mengatur ya. Nah itu, jadi semuanya diatur di dalam pengetahuan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu, dan juga yang diselimuti oleh Rahman Rahimnya Allah taala. Nah itu. Jadi kalau kita bodoh terhadap Allah, ini satu kerugian yang apa? Yang paling buruk ya. Nah itu karena apa? Karena ya Allah itu adalah salah satu ini ya hal yang paling, bahkan pertama-tama yang wajib untuk kita ketahui ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqoni ya. Bistiqoni. Nah itu. Jadi yang pertama wajib atas tiap insan mengenal Tuhan sepenuh keyakinan. Nah itu, jadi yang paling wajib kita ketahui pertama kali justru adalah ilmu tauhid, untuk mengenal Allah dengan penuh keyakinan ya. Jadi jangan apa ya menurut ustadz ya, kata kiai, nah itu jangan. Jadi harus betul-betul ngaji ya, dalilnya apa, dalil akli naklinya ya. Nah itu ya, harus paham pada Allah ya, jangan bodoh terhadap Allah. Wabil ahkamil Quran. Nah juga kebodohan yang paling buruk itu adalah bodoh terhadap hukum-hukum Al-Quran ya. Nah itu ya kan banyak nih ya hukum-hukum itu tidak akan lepas dari yang 5 itu ya, yaitu hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah ya. Nah itu ya semuanya apa nggak akan lepas dari itu ya, dan juga hukum-hukum yang lain ya. Nah itu ya, hukum ya masalah apa ya, ubudiyah ya, yang berkaitan dengan ubudiyah. Nah kemudian apa, munakahat ya, pernikahan, muamalah ya, transaksi-transaksi gitu kan. Nah itu kemudian juga penjinayat, hukum pidana. Nah itu juga apa, hukum-hukum yang lainnya juga banyak ya, termasuk akhlak ya. Nah itu hukum Al-Quran juga ya, yang apa namanya dikupas di dalam ilmu tasawuf ya. Nah akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul ya, terhadap orang tua, terhadap tetangga, sama manusia, hewan, dan lingkungan. Nah itu ada semua dalam Al-Quran ya. Jadi jangan sampai bodoh terhadap hukum Al-Quran ya. Nah sekarang kan apa lagi trending apa, sekolah-sekolah tahfidz, pesan-pesan tahfidz, itu bagus ya. Tapi kalau berhenti di situ saja ya nggak banyak berfaedah gitu ya. Bahkan kalau menimbulkan kesombongan, akhirnya jadi apa? Jadi madarat akhirnya gitu kan. Karena hafid ya, hafidhoh, nah, terus apa, ujub ya, karena nggak ngaji ilmunya tadi ya. Hanya timbul ujub ya, bangga diri ya, takabur, sombong. Nah ini nggak berfaedah nanti Al-Qur'annya itu ya. Nah itu jadi harus ditindaklanjuti dengan memahami ilmu-ilmu yang bisa menggali ya, yang menyebabkan kita bisa memahami kandungan-kandungan Al-Qur'an ya, belajar nahwu shorof, umpamanya balaghah ya, kemudian juga usul fikih. Nah itu terus ulum tafsirnya dan lain sebagainya. Nah itu dia harus belajar hukum Al-Qur'an. Nah itu, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup umat Islam ya, jadi wajib belajar hukum-hukumnya itu. Wa bima apa nih, adahullahu fil jinan, dan terhadap apa-apa yang Allah sudah sediakan di surga. Nah itu, jadi jangan sampai kita nggak tahu nih nikmat apa saja, servis apa saja, balasan apa saja yang Allah sediakan di surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya kan. Alladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im ya, orang yang beriman dan beramal soleh maka akan berada di surga yang penuh kenikmatan ya. Nah ini jadi kita hubungkan dengan ilmu nahwu kan, di situ kalau ada waw itu apa, limutlaqil jam'i, mutlak harus digabungkan. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi yang dapat surga dengan penuh kenikmatan tuh ya, satu syaratnya beriman, dua beramal soleh. Jadi kalau
iman doang, nggak sholat, nggak puasa, ya, nggak melakukan kebaikan, amal-amal yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, ya. Nah, ya nggak akan diterima gitu, ya. Imannya doang mah gitu. Atau sebaliknya orang beramalnya wah luar biasa gitu kan, ramah terhadap manusia, sering membantu, ya, solider, peduli sosialnya tinggi. Tapi kalau nggak beriman pada Allah dan Rasulullah, nah itu nggak akan diterima, ya. Syaratnya itu iman dan amal soleh. Nah, itu yang akan memperoleh apa? Surga yang penuh kenikmatan, ya. Nah, untuk gambarannya ya ada di dalam apa? Surat Al-Waqiah, ya. Nah, itu ya, kan ada tuh apa namanya, washabul yamin mashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mamdud wa zilim mamdud wa ma'in maskub wa fakitin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu, tuh banyak tuh, ya. Itu ya, berapa ayat lah, ya, lebih dari belasan ayat itu, ya. Jadi dia akan apa namanya, eh ya, duduk di dipan-dipan yang tersusun, ya, kasur-kasur yang empuk, kemudian saling berhadap-hadapan, kemudian di depannya ada apa? Ada minuman-minuman, ya, yang sangat menyegarkan gitu, ya, arak yang tidak memabukkan gitu, ya, terus dilayani oleh pelayan-pelayan wildan mukhalladun yang apa, ya, itu ya senantiasa muda aja terus, nggak pernah tua-tua itu pelayannya gitu kan. Nah, itu. Terus juga apa? Alaismauna fiha lagwa wala ta'sima, enggak kedengeran apa itu, ya, perkataan-perkataan yang jorok, yang porno, dan perkataan yang tidak ada gunanya gitu kan. Nah, itu belum lagi nanti apa, wahurun ain, bidadari, ya enggak. Nah, itu, ya. Terus apa, ya, fajalnahuna abkara uruban asroba, tuh. Jadi kami jadikan bidadari itu apa, ya, perawan terus, ya. Nah, itu. Jadi nggak ada yang janda, ya, perawan terus, ya, bidadari itu, ya, luar biasa. Dan juga apa, yang mereka apa matanya jeli, ya. Nah, itu, dan apa umurnya sebaya gitu kan. Nah, itu, dan ya luar biasa lah, banyak sekali nikmat-nikmat lain, ya. Nah, itu ya apa, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin mamnu'ah juga kan, buah-buahan yang banyak gitu kan. Terus apa, dipetik dia muncul lagi, dipetik muncul lagi, numbuh lagi gitu, ya. Terus apa, wala mamnu'ah, jadi tidak tercegah untuk apa, untuk menikmatinya gitu kan. Nah, itu tidak ada yang dilarang, semuanya halal gitu, ya. Nah, kalau udah di surga itu wah pokoknya luar biasa dah gitu. Nah, itu semua apa, masih kalah sebenarnya, ya, dengan nikmat yang satu hal lagi, yakni apa, melihat Allah, ya. Nah, dalam surat Yunus kan, pas juz yang 11 tuh, ya, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi orang yang melakukan kebaikan, ya, orang-orang yang bertakwa lah, ya, itu al husna, yakni apa, surga, dan kenikmatannya itu waziyadah. Nah, waziyadah itu apa, yakni an-nazru ilallah, ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, itu nikmat yang paling luar biasa, ya. Jadi semua nikmat surga hilang dah kalau udah ngelihat Allah, ya. Sama aja kita apa, dikasih katakan ini, ya jam tangan lah oleh Jokowi umpamanya, ya. Nah, itu. Tapi ketika Jokowinya sendiri datang yang ngasihnya, ini apa, jam tangannya udah lupa deh gitu kan. Kalah dah pokoknya gitu. Kenapa? Kita lebih senang lagi yang ngasihnya datang sama kita gitu kan. Itu ya, makanya begitu orang yang lagi nikmati kenikmatan keindahan surga gitu, ketika Allah apa menampakkan dirinya, menampakkan zatnya, wah itu semuanya lupa, ya. Jadi lebih apa, terpukau, terpesona melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nazirah, kan dalam surat Al-Qiyamah itu kan. Jadi pada hari itu, ya, itu orang di surga itu wajah-wajah penghuni surga berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, melihat apa, wajah Tuhannya, ya, yang luar biasa, ya, bighairi kaifin, ya, tidak bisa di apa, ya istilahnya dibayangkan bagaimana caranya, di arah mana dan sebagainya. Oh, itu nggak usah dibayangkan, pokoknya kita iman sajalah gitu bahwa nanti kita akan bisa
melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu nikmat yang paling luar biasa itu. Nah, li ahli taat wal iman. Nah, itu semua diperuntukkan bagi siapa? Ahli taat dan ahli iman. Wa bima addahu finiron, ya, dan terhadap apa-apa yang Allah sediakan finironi di neraka, naudzubillah min dzalik, ya, li ahlil jahli, bagi orang yang bodoh, wal isyan, dan tukang maksiat, ya. Jadi makanya ini kita diajari nama Nabi, ya. Jadi habis sholat maghrib dan habis sholat subuh itu apa? Mengucapkan zikir yang pendek tapi luar biasa bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Apa itu? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kalau banyak kan ajirna pakai domir ahnu, ya, ajirna gitu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Itu. Ya, itu kata Nabi, siapa yang membaca doa itu, ya, 3 kali habis maghrib dan habis subuh, maka neraka akan bilang, ya Allah, selamatkanlah dia dari api neraka. Tuh begitu. Ya, jangan sampai dia itu apa? Dicampakkan ke dalam neraka itu. Ya, selamatkan dia, ya Allah, dari api neraka. Gitu. Jadi neraka itu mendoakan, ya, supaya yang membacanya itu jangan sampai masuk neraka, ya. Naudzubillah min dzalik, kan kok. Ya, sekali kecemplung aja kan itu sampai dasarnya 70.000 tahun, ya. Itu luar biasa itu. Ya, 70.000 tahun baru sampai dasarnya gitu. Kita ngelemparin kelereng atau batu gitu kan, itu sampai kelotak di dasarnya 70.000 tahun, ya Allah, masya Allah, ya. Nah, itu sangat ini banget, ya, sangat dalam, dan wah, naudzubillah min dzalik lah. Makanya, ya, jadi yang paling ringannya aja apa kata Nabi, ya, siksa neraka, ya, orang suruh pakai sendal terompah dari apa, dari api neraka, ya, pas dia masukin kakinya ke sendal itu langsung otaknya apa, mendidih, masya Allah, ya. Jadi yang apa, yang bersentuhan langsung itu kaki, ya. Nah, itu yang mendidih otaknya, kakinya kayak gimana tuh? Masya Allah, ya. Naudzubillah min dzalik wal iyadzubillah, ya. Makanya kita harus, ya, ini, ya berlindunglah dari api neraka, ya. Nah, itu, ya, apa namanya? Ya, dimana kalau buah-buahannya gitu kan itu semuanya berduri itu, ya. Nah, itu jadi apa, zakum, ya, namanya pohon zakum itu, ya. Itu gak ada enaknya, itu mah berduri, ya. Kita makan, masya Allah, ini rontok, ya, tenggorokan kita ini tersobek-sobek gitu kan. Terus kalau aus, ya, pakai kocorin apa, timah yang panas, ya. Aduh, ya Allah, ya. Jadi luar biasa dah, ya. Naudzubillah, makanya ya Allah jangan sampai dah, ya, kita keturunan kita, ya, jangan sampai apa, min ahlin nar wal iyadzubillah wal iyadzubillah wal iyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya. Nah, itu jadi nggak ada adem-ademnya, ya. Wah, pokoknya dah masya Allah, ya, dinaungi oleh awan yang hitam, dan wah, pokoknya apa, baunya juga, bau nanahnya apa itu, dari maaf kemaluan para jablay, ya. Oh, itu masya Allah, itu baunya itu sampai kecium kemana-mana gitu kan. Oh, ini apa ini gitu, bau apa ini, oh, min apa, muhlikat katanya, ya. Jadi apa namanya, wanita yang itu tadi, ya, yang suka, ya, itu tadilah, jablay lah gitu, ya. Nah, itu dia prostitusi, pelacur lah gitu, ya. Nah, itu naudzubillah, itu Nahrul Gutoh. Jadi ada sungai namanya Gutoh, itu tuh apa, tajri min furujil muhlikat, ya. Nah, itu jadi yang apa namanya, itu sumbernya maaf dari nanahnya apa, dari farji-farji wanita yang sundel itu, ya, wanita-wanita yang pelacur, naudzubillah min dzalik, ya. Wah, naudzubillah dah, ya Allah, jangan penghuni neraka, ya, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Fal jahlu billahi musmirun li adadi simaril irfan, ya. Nah, maka bermula bodoh terhadap Allah, ya. Nah, jadi enggak belajar tauhid gitu kan. Nah, itu sibuk aja sama dunia, enggak pernah ngaji, ya. Nah, ini akhirnya gimana? Enggak tahu dah, ya, Allah sifatnya gimana, zatnya gimana, perbuatannya bagaimana, ya.
kebijakan dan segala macam lah, kasih sayangnya dan sebagainya. Kita nggak paham itu. Itu nanti kebodohan terhadap Allah itu akan membuahkan apa? Li'adadi simaril irfan, ya, kepada lawan-lawan buahnya apa? Irfan, pengetahuan. Jadi kalau kita tahu mengenai Allah kan, ya insya Allah kita nggak akan ada yang ditakuti. Ya kenapa? Ya Allah yang akan melindungi, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, Allah yang siap ya menolong, ya sebaik-baiknya penolong, ya enggak, nikmal nasir, nikmal maula, sebaik-baiknya pengurus, ya nikmal wakil, sebaik-baiknya tempat kita berserah diri, ya. Dan kalau kita berdoa itu Allah tidak pernah ya menyia-nyiakan atau mengecewakan orang yang berdoa berharap padanya. Luar biasa itu Allah, ya. Nah, itu jadi kalau kita berdoa itu, aku malu kalau aku belum kabulkan sehingga hambaku itu menurunkan tangannya, itu luar biasa banget gitu, ya. Jadi kita berdoa, nah jadi ketika kita mau menurunkan tangan itu, Allah akan ada pasti dikabulkan. Jadi kalau belum dikabulkan aku malu, ya luar biasa kasih sayangnya Allah dan sebagainya gitu kan. Nah jadi membuat kita selalu optimis, ya selalu yakin dan ya bahagia, tenang hidupnya gitu kan. Jadi bukan bahagia yang semu, ya benar-benar kita itu ya merasa aman, nyaman, berada dalam lindungan kasih sayang Allah, perlindungan dari segala bencana, dari kejahatan setan, ya manusia dan sebagainya. Jadi kita pokoknya ya tenang aja gitu, ya luar biasa, nggak ada yang bisa ya inilah ya menembus segala perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bentengnya Allah. Kalau udah masuk ke bentengnya Allah, tidak yang bisa nembusnya. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi kalau kita irfan, tahu terhadap ya segala hal yang berkaitan dengan Allah, zat, sifat, af'al dan asma-asmanya dan sebagainya lah gitu, ya. Itu nanti ya akan membuahkan hal yang positifnya. Jadi sebaliknya kalau bodoh terhadap Allah, maka akan berbuah hal-hal yang negatif gitu, ya. Bawahnya cemas gitu kan. Rizki itu aduh kayaknya takut disambar sama orang. Ya di dalam Jauharut Tauhid dijelaskan, ya, bahwa orang yang masih punya pikiran atau keyakinan bahwa rezekinya bisa disambar orang, itu nggak bakalan nyaman, nggak bakalan tentram hidupnya gitu. Aduh takut disambar orang, takut ya itu tadi, ya dengan kekuatan uangnya dan kekuatan jabatan gitu, akhirnya bagian kita ntar diserobot orang, akhirnya takut dan nggak bisa tidur. Ya itulah kenapa, karena dia menyangka bahwa rezeki dia itu bisa disambar sama orang, padahal kan nggak bakal hal demikian itu, ya, karena rezeki itu kuat, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ya Allah, tidak ada orang yang bisa mencegah apa yang akan kau beri. Jadi kalau Allah ingin beri, itu jadi rezeki kita, nggak bisa diserobot sama siapapun, ya. Sekalipun umpamanya jenderal yang mau nyerobot segala macam, memang rezeki kita nggak akan bisa. Presiden pun, ya, campur tangan untuk ya merebut rezeki kita, itu nggak bakalan bisa. Kalau memang tuh tanah rezeki kita, wanita itu jodoh kita, ya nggak akan bisa merebutnya, ya. Kan pernah tuh, ya, zaman Nabi Sulaiman, ya, ada seorang putri dan ya seorang pangeran gitu. Ini udah ditentukan seminggu lagi mau menikah gitu, ya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah izinkan saya untuk memisahkan tuh, ya, antara si putri sama si pangerannya ini gitu. Hanya dia manggil, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam manggil burung raja wali raksasa gitu kan. Nih tolong, ya, pisahkan tuh si tuan putri, kamu ambil, kamu bawa terbang kemana aja dah gitu, supaya ini jangan jadi jodoh dia, jangan sampai menikah, ya. Akhirnya itu si raja wali itu ini kan yang melaksanakan titah Nabi Sulaiman, dibawa tuh tuan putri, nggak tahu lah ke pulau apa gitu kan. Akhirnya itu wah gempar, ya, ini gimana udah mau nikah nih tuan putrinya hilang gitu kan. Wah ini juga sempat shock juga tuh, ya, si pangerannya itu, dia nyari kemana-mana pujaan hatinya itu, ya. Dilalahnya dia ya naik perahu gitu, ya, naik perahu gitu kan. Nah itu numpang dan kemudian
apa ya perahunya dihantam ombak ya, hanya apa ya itulah ya terombang-ambing ya. Untungnya apa ya Pangeran itu selamat ya. Nah selamat yaitu berpegangan pada itu ya kayu yang ngapung itu. Nah lalu dibawa oleh ombak itu ke pinggir pulau gitu kan, sampai ke pesisir pulau. Akhirnya apa di pulau itu, nah di situ nggak taunya apa ketemu sama Tuan Putri yang disembunyikan sama Raja Wali itu. Ya jadi juga akhirnya gitu kan. Udah Nabi Sulaiman ya istilahnya tersungkur taubat dah, karena nggak bisa namanya kalau udah rezeki ya, udah jodoh nih husubat jomblo ya. Nah yang jomblo nggak usah khawatir ya. Kalau emang itu apa wanita jodoh kita nggak bakalan bisa diserobot sama siapapun ya. Nah itu ya, jadi makanya harus banyak-banyak PDKT lah, pendekatan ya. Bukan sama calon mertuanya aja, sama Allah juga ya. Nah itu supaya jadi gitu kan, dan jadi rezeki ya. Insya Allah nggak akan ada yang bisa ngerampas gitu kan. Nah itu jadi enak lah kalau orang yang apa mengetahui apa ya kehebatan, wah, luar biasa sifat Allah itu ya. Muhdin ila khuludinar, naudzubillah min dzalik tuh. Jadi yang bodoh terhadap Allah itu akan mengantarkan dia kepada kekal dalam api neraka. Wal iyadzubillah wal iyadzubillah wal iyadzubillah. Wasuti rahman, dan akan mengantarkan apa kepada amarahnya Allah ya, naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian wal jahlu bi ba'di sifati musmirun lil addadi simari ma'rifati tilka sifat. Nah, dan bermula bodoh terhadap sebagian sifat Allah ya, itu membuahkan musmirun liada di simari ma'rifati tilka sifat, terhadap lawan-lawan buah mengenal sifat tersebut ya, min khairi dunia, dari kebaikan dunia, wal akhirat, dan baikan akhirat ya kan, udah disebutin ya. Jadi kalau kita apa ya paham terhadap sifat-sifat Allah ya, kasih sayangnya, keadilannya ya, kebijaksanaannya, maha taunya Allah ya, maha pemeliharanya Allah dan sebagainya, itu nanti akan membawa kebaikan dunia akhirat. Nah sebaliknya berarti bagi orang yang bodoh terhadap sifat-sifat Allah tadi ya, itu akan memperoleh lawan yang itu tadi ya, kebaikan dunia dan akhirat. Akhirnya yang dia dapat apa itu ya, keburukan-keburukan ya, syarrid dunia wal akhirat, keburukan di dunia maupun di akhirat itu bagi yang bodoh ya. Makanya nggak enak jadi orang bodoh itu ya, dipinterin orang mulu ya. Nah itu ya, jadi apa namanya ya, jangan sampai lah ya menjadi orang yang bodoh ya. Nah itu. Kemudian apa? Wal jahlu bil ahkami musmirun liktisabil asam, dan bermula bodoh terhadap hukum-hukum ya. Nah ini bukan hanya hukum yang sifatnya fikih, juga hukum yang berkaitan dengan tauhid dan juga apa berkaitan dengan tasawuf juga. Nah itu harus paham juga itu ya, karena itu termasuk syariat. Nah jadi dulu itu yang namanya syariat awalnya adalah mencakup yaitu masalah akidah ya, kemudian masalah ibadah, fikih, akidah, tauhid, lalu apa akhlak ya, tasawuf gitu, itu termasuk syariat. Nah terus apa menjadi menyempit maknanya, akhirnya seolah-olah hukum syariat itu hanya fikih, padahal enggak gitu ya. Jadi dari awalnya itu yang namanya syariat ya mencakup ya fikih juga, tauhid ya, keyakinan ya, dan juga apa akhlak, yaitu tasawuf ya. Nah itu jadi kita harus mengetahui semua hukum itu, jangan bodoh. Kenapa? Nah, kalau bodoh terhadap hukum itu akan apa membuahkan iktisabil asam, tuh orang akan melakukan dosa-dosa gitu ya. Nah itu karena dia nggak tahu gitu ya, bahwa oh yang dilakukannya ini dosa ya. Nah itu ya seperti apa namanya ngomongin orang gitu kan, gibah. Nah itu jadi karena kalau nggak tahu bahwa gibah itu apa dosanya itu luar biasa ya, seperti menzinai ibunya gitu kan, akhirnya apa ya enak aja gitu yang ngomongin orang tuh, kayak apa kayak apa namanya ya, orang ini aja istilahnya ya makan ini ya, ya makan makanan yang enak lah gitu, jadi nggak ada bosan-bosannya gitu ya. Nah itu ini apa ya terus aja ya yang dia
kerjakan itu adalah ghibah, fitnah ya. Nah itu, dan juga menyebar hoak itu karena nggak tahu ya bagaimana dosa-dosanya ya, lalu siksaan orang yang melakukan adu domba, nah itu ya, provokasi, nah hoak dan sebagainya, itu nanti bagaimana siksaannya karena bodoh terhadap hal semua itu. Ini orang akan terdorong kepada melakukan berbagai dosa ya, baik itu dosa terhadap orang tua, dosa terhadap ya Allah ya, nah itu Rasul ya, dan sesama gitu kan, sama makhluk Allah. Nah itu ya, jadi jangan sampai kita bodoh terhadap hukum-hukum Allah tadi ya. Nah itu, dan juga wa aklil haram. Nah ini bisa bisa juga menjuruskan orang kepada memakan barang yang haram ya. Nah itu, jadi dia nggak tahu gitu ya bahwa ya ini kalau mengambil sesuatu ya tanpa izin, nah dengan cara terang-terangan itu namanya gosop ya. Kalau secara sembunyi-sembunyi namanya sirkoh, maling gitu kan. Nah itu dia nggak tahu gosop itu haram ya, ini dia akan melakukan hal semacam itu, artinya makan gitu ya barang orang lain, make barang orang lain gitu kan, dengan tanpa izin gitu ya. Nah ini bisa jadi bisa jadi haram ya. Tapi kalau kalau ulima ridho, kalau diketahui ridhonya sih tidak apa-apa ya. Nah itu, jadi makanya harus paham itu ya. Nah gitu juga bagaimana bertetangga yang baik ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita sama tetangga itu merugikan ya. Nah itu main itu ningkatin rumah gitu ya sembarangan gitu, padahal kan kata Nabi nggak boleh itu. Karena kalau nggak izin tetangga akhirnya nggak kebagian angin, nggak kebagian cahaya matahari, itu nggak boleh, jadi harus izin dulu gitu ya. Nah itu, ini sehingga karena dia bodoh ya, ini dia melakukan hal-hal yang haram akhirnya ya. Nah itu wajul mil anami, dan juga akan melakukan kezaliman terhadap manusia ya. Nah itu, jadi banyak orang-orang yang yaitu tidak tahu hukum agama ya, akhirnya dia melakukan kezaliman terhadap manusia. Nah itu seperti ya, menguasai air ya, atau menguasai eh, apa eh, itu ladang dan sebagainya, padang rumput ya umpamanya gitu kan. Tuh namanya padang rumput itu kan istilahnya ya boleh dimanfaatkan oleh siapapun ya. Nah itu, kemudian juga air juga kan. Nah itu kenapa? Karena itu merupakan ya nikmat dari Allah yang istilahnya menyeluruh gitu, boleh saja gitu. Nah mengambil secara secara kebutuhan. Jadi kalau umpamanya dikuasai sama seorang sehingga kalau ngambil dikit aja langsung dihukum, nah itu akhirnya bisa bisa ini kan ada tindakan yang zolim terhadap manusia. Nah itu ya. Nah itu, jadi harus paham lah ya terhadap hukum-hukum syariat tadi. Wa idaatis sholati wasyam, dan juga nanti bisa bisa menyebabkan orang itu idoah ya, menyia-nyiakan. Nah itu menelantarkan sholat dan puasa. Nah ini termasuk kan sebagian daripada rukun Islam ya. Nah itu, jadi makanya orang yang nggak tahu hukum-hukum sholat kan ya, ini ya, sholatnya itu ditinggalkan gitu karena dia sakit. Dia bilang sakit mah kali boleh nggak sholat, ya nggak boleh lah. Atau lagi lagi nikah umpamanya, boleh dah nggak sholat nih lagi nikah mah gitu, soalnya harus ntar di make upin lagi karena luntur oleh air wudhu gitu, sehingga ada yang nggak sampai sholat gitu kan. Nah itu makanya sama kipas angin kan suka disindir ya, pengantin gak sembayang gitu kan. Begitu ya, disindir sama sama kipas angin tuh ya, karena begitu dia anggapannya begitu. Enggak apa-apa kali ya, kalau lagi nikah mah sholat boleh tinggalin. Naudzubillah min dzalik ya. Termasuk juga yang masak
buat yang nikah, kita kan lagi sibuk masak gitu, jadi boleh dong tinggalin. Nah itu karena orang yang bodoh kan, akhirnya sholatnya ditinggalin ya, disia-siakan. Ya gitu juga puasa ya. Nah itu jadi harus harus paham hukum-hukum semua inilah ibadah ya, sholat, puasa, zakat, hajinya juga ya, dan hukum-hukum jual beli, nah muamalah dan juga munakad dan lain sebagainya. Wal jahlu biasa sati hadidar musmirun lil ikhladi ilaiha, dan bermula bodoh terhadap kehinaan dunia ini itu musmirun akan membuahkan lil ikhladi ilaiha kepada pengekalan pada ini dunia. Nah itu jadi orang yang menganggap bahwa dia akan hidup 1000 tahun di dunia, yaitu kenapa? Karena dia tidak tahu tentang kehinaan dunia ini, status dunia ini apa, yaitu kan ya sementara ya, rendah hina gitu, sedikit ya, qalilu minal qalil, sedikit daripada yang sedikit ya. Nah itu jadi kita katakan yang terkaya di mana nih, di Jonggol, masih kalah dengan yang terkaya di Bogor ya. Orang yang terkaya di Bogor lebih ya istilahnya bisa dikalahkan lagi oleh yang terkaya di Jawa Barat, yang terkaya di Jawa Barat dikalahkan lagi oleh yang terkaya di Indonesia, yang di Indonesia dikalahkan lagi oleh yang paling kaya di dunia. Ada lagi yang Allah yang makai, jadi istilahnya udah qalilu minal qalil gitu. Jadi yang kita dapat itu ya sebenarnya sedikit dan sangat sedikit kalau dibandingkan yang lain gitu kan. Nah itu jadi makanya istilahnya kita jangan sampai itu tadi ya, terlalaikan ya terhadap akhirat gitu, karena sibuk aja mikirin dunia ya. Nah itu begitu juga sebaliknya ya, sebab Nabi menjelaskan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wal akhiratu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fina dunya balagun ilal akhirah ya. Jadi bukanlah orang yang terbaik di antara kamu yang lebih mengutamakan dunia meninggalkan akhirat, atau yang mengutamakan akhirat meninggalkan dunia. Itu enggak baik semuanya. Hatta yusiba minhuma jamin, jadi harus berjalan seiringan ya. Nah itu jadi namanya dunia dicari, nah agama dah dikerjain lah gitu ya, sehingga fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, jadi sama-sama baik ya. Nah itu di dunia dan di akhirat. Nah itu jadi harus harus ini ya, paham terhadap ya kerugian daripada dunia itu ya. Nah itu nista, hina gitu ya. Bahkan dunia ini ya boleh dibilang bangkai gitu kan, kalau kata Sayyidina Ali. Yang senang sama bangkai ya paling nggak ada lain, kilabun, anjing ya. Naudzubillah min dzalik tuh ya. Jadi ya, artinya ya sebenarnya bukan dunia itu mataul gurur ya. Jangan sampai menjadi mataul gurur. Jadi dunia itu bisa menjadi balagun ilal akhirah ya. Jembatan emas menuju kebahagiaan. Mataul gurur gimana? Wa mal hayatud dunya ila mataul gurur ila laibun walahwun, kan gitu ya dalam Al-Qur'an juga. Jadi hanya laib ya, permainan dan senda gurau, dan juga perhiasan yang menipu ya. Nah itu jadi supaya jangan seperti itu gimana ya, itu dengan ilmu ya, sehingga ya dunia itu ya harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Nah itu wal jahlu bin nafasati daril qoror musmirun li isari hadid dunia alaiha, dan bermula bodoh terhadap keindahan daripada akhirat ya, negeri akhirat, negeri yang kekal, itu membuahkan li isari hadid dunia, jadi terlalu mementingkan dunia alaiha daripada akhirat. Nah itu ya, jadi istilahnya harus bagaimana kita ini paham terhadap nikmat-nikmat akhirat ya. Jadi sehingga kita apa yang kita lakukan itu berorientasi akhirat, insya Allah yang nggak bakalan korupsi, nggak bakalan nyakitin orang, ngerugiin orang gitu kan. Kenapa? Wah ini panjang urusannya nanti ya. Nah itu ya, ya contoh aja ketika ini ya, Nabi Isa alaihissalam itu disuruh menghidupkan ditantang menghidupkan orang yang meninggal udah puluhan ya, bukan ratusan tahun gitu. Nah ini ya, ketika Nabi Isa dengan izin Allah itu menghidupkan mayit itu kan,
Nah ini dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafiz ya. Nah itu jadi si mayit itu bismillah langsung bangun tuh ya. Nah mungkin ini yang apa disebut apa nih, mayit bangkit dari kubur ya. Awalnya kan sutradara bikin film-film horor ya enggak ya, itu dari apa terinspirasi kisah-kisah itu ya. Nah itu jadi ketika bangun dari kubur ya, terbelah terus bangkit ya maksudnya. Kemudian ditanya gitu, ini kenapa engkau rambutnya putih semua? Jadi dia nganggap apa ini sudah kiamat gitu. Kenapa saya dibangkitkan, ini berarti udah kiamat nih. Ini saya saking takutnya rambutku putih semuanya gitu kan. Oh begitu gitu. Terus apa yang kamu rasakan selama ya puluhan tahun di alam kubur ini? Pokoknya saya merasa nyaman kecuali satu hal saja gitu. Sehingga karena hal inilah yang membuat saya ini kayak di open di dalam kubur ya. Nah, apa kesalahan Anda? Ya sepele katanya ya. Kenapa? Saya dulu tukang nyari kayu bakar ya. Tukang nyari kayu bakar. Nah, terus suatu hari saya dititipin oleh tetangga. Nih, saya nitip 50.000 ya. Nah, buat kayu bakar ya, ambilin ya. Nah, cariin terus anterin ke rumah. Oke gitu kan. Nah kemudian apa, dicari tuh ya kayu bakar tuh yang udah dipesen itu. Nah kemudian siang hari kan mungkin lapar, nah dia makan terus ada yang nyelap tuh ya nasi apa gitu ya, apa lauk atau daging nyelap di ini kan di gigi dia. Dia nyari-nyari kagak ada tusuk gigi nih, akhirnya itu ya kayu bakar yang udah dipesen sama orang ya dikelet aja dikit ya, dikelet dikit ya. Nah terus apa dipakai cukil gigi, udah aja buang gitu. Udah terus langsung apa dia angkut, dia kasihin tuh ke orang yang mesen itu. Dia bilang tuh nggak jadi masalah, cuma cukil gigi doang, cuma sekelet doang. Itu nggak taunya apa, itu yang membuat aku ini kayak di open dalam kubur ya, masya Allah ya. Kata Allah sebelum sekelet kayu itu diikhlaskan ya, dihalalkan oleh yang punya, yang sudah mesen itu ya, maka kamu nggak akan aman kalau belum dihalalin gitu ya. Tapi kalau sudah dihalalin maka kamu akan aman. Nanti hitung-hitungan ntar di yaumil mahsyar, waduh nunggunya lama banget gitu kan. Nah itu tuh gara-gara apa, cuma sekelet doang gitu ya. Ya kalau kita masya Allah yang kayak gitu udah dilupain dah, udah dianggap hal-hal yang sepele gitu. Padahal masya Allah hal yang ternyata di alam kubur tuh bermasalah besar ya. Nah itu baru sekelet apa itu ya kayu, apalagi umpamanya kita ngambil apa gelondongan atau ngambil air, ngambil barang apa korupsi, naudzubillah min dzalik. Wah itu sangat berat banget nanti di alam kuburnya ya. Nah itu maka jangan itu ya, jangan bodoh terhadap hal-hal semacam itu ya, terhadap kehinaan dunia gitu kan. Nah jadi gimana dunia itu pokoknya jadi balagun ilal akhirat, jembatan menuju ke bagian akhir. Jadi selalu berorientasi akhirat, apa yang kita lakukan berorientasi akhirat ya. Ya yang terakhir, wal jahlu bi ayyamillah musmirun lil ghaflati wal iktirar, dan bermula bodoh terhadap apa nikmat-nikmat Allah dan juga siksaannya ya. Nah itu musmirun lil ghaflati wal iktirar, ini membuahkan apa lupa dan tertipu akhirnya ya, naudzubillah min dzalik. Nah itu wal lama sitil jabar, dan berani untuk melakukan dosa-dosa yang pada Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Jadi makanya jangan bodoh lah ya. Nah itu jadi kita harus pelajari ya bagaimana nikmat Allah yang begitu besar, nikmat zahir, nikmat batin ya. Nah itu en taudu nikmat Allah la tusuha ya. Jadi kalau kamu menghitung nikmat Allah nggak akan bisa kau hitung ya. Wah luar biasa, kadang-kadang yang kita tidak minta Allah kasih ya. Itu sangat kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah itu jadi dengan mengetahuinya itu insya Allah kita nggak akan berani untuk mendurhakai Allah. Kita kufur banget ya terhadap nikmat-nikmat Allah ini ya, dan selalu eling gitu kan, tidak goflah ya, dan juga ya istilahnya akan waspada, tidak iktiror, tidak tertipu. Nah, itu kalau kita tahu ya. Tapi kalau bodoh ya udah akhirnya apa ya, kita jadi orang yang tertipu terhadap dunia, tertipu terhadap hawa nafsu, bujuk rayu setan ya.
dan juga lupa akhirnya kepada Allah, lupa untuk berterima kasih dan sebagainya, dan berani untuk maksiat kepada Allah. Nah itu jadi rugi banget ya orang-orang yang bodoh itu ya. Makanya kita alhamdulillah ya, kita sekarang belajar terus ya. Nah mudah-mudahan kita isi ya usia kita ini ya, yang sisa-sisa ini untuk terus menuntut ilmu ya. Nah bahkan insya Allah kalau manja'ahul mautu kata Nabi kan, siapa orang yang istilahnya diwafatkan, datang kematian padanya gitu kan. Nah itu terus dia lagi ya, wa fi talabil ilmi, dia lagi menuntut ilmu gitu kan, liyuhya bil Islam. Jadi niatnya apa? Nuntut ilmunya untuk menghidupkan Islam, bukan untuk nyari keduniaan. Ingin jadi pejabat, dekat dengan pejabat, atau untuk mengumpulkan harta benda dunia. Jadi enggak ada niatan hina semacam itu ya, tapi liyuhya bil Islam ya. Dia untuk menghidupkan Islam niatnya. Ya dia lagi ngaji, lagi nyantip, lagi belajar nih, terus wafat. Maka fabainahu wa bainan nabiyyin fil jannati darajatun wahidah. Jadi nanti dia dan para nabi itu di sorga satu derajat ya, luar biasa ya. Nah itu jadi makanya ya kita sukses dalam menuntut ilmunya, beruntung ya, kemudian ya meninggal juga dalam keadaan ngaji, dalam keadaan nyantri. Itu luar biasa niatnya untuk mengharumkan Islam, meninggikan Islam. Nanti di surga kata Nabi itu antara dia dan para nabi satu derajat, luar biasa ya. Makanya harus selalu ya rajin dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini dimanfaatkan berkat dunia akhirat, dan kita panjang umur, jauhkan segala bala penyakit khususnya wabah corona ya, dan Allah memudahkan urusan kita, dinaikkan derajat, hasilkan maksud batin dunia agama akhirat, dan juga senantiasa memberi kita taufik hidayah sehingga istiqamah dalam ibadah akidah dan al karimah, serta husnul khotimah, dan kita dikaruniai keturunan juga santri-santriat dan murid-murid yang soleh-soleh, sukses mulia dunia akhiratnya, gede milik Kristus, jadi bala masyarakat ibadahnya ala dinia. Sallallahu alaihi wasallam wala manawa sallallahu hadirun biagis mingmadu mabi jannah sallam syabul sallam karam syabul jalani baru jamaah wasallim al amilin wa bihaqi bisir asrar suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca salawat.